Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Ledakan. Badai luar angkasa yang memekakkan telinga seperti badai dimensi yang memotong dunia satu demi satu, dan itu menjadi semakin intens di ketinggian tinggi dari domain api yang tak berujung, dan ada kekuatan yang samar-samar menakutkan yang dapat menghapus dunia. Kekuatan malaikat tahta suci benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tubuh halus Cailin berdiri, dan juga berdiri di langit dengan satu kaki, dan kekuatan tak berujung dari ular sanca menelan 10 warna mengapung di tubuh. Jika kekuatan Ten Colored Sky Swallowing Python berada pada puncaknya, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi puncak tidak akan berani menjadi sombong, tetapi sekarang kekuatan 10 warna di tubuh Cailin hanya dapat dikendalikan pada sekitar 7 atau 8 lapisan, dan kekuatannya hanya mendekati 8, sekitar Sindouxian. Setelah dia sepenuhnya mengendalikan kekuatan 10 warna, dia akan pergi ke pusat dunia iblis untuk memata-matai jalan reinkarnasi tertinggi. Karena kamu terobsesi, maka Kelly tidak menggunakan sayap malaikat. Menurut pendapatnya, di wilayah api tak berujung, Feng Wan'er telah mengambil beberapa eksekutif tingkat tinggi yang tersisa untuk menstabilkan pertempuran tahta suci, dan sekarang hanya ada sedikit pertarungan bintang 8. Dewa di sini ada sangat sedikit, dan kekuatan reinkarnasi saja sudah cukup untuk menangkap mereka sepenuhnya. Di atas langit yang jauh di wilayah api tak berujung, Kelly mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan pedang suci penguasa berwarna putih susu menonjol. Namun, saat pedang penghakiman cahaya Kelly hendak menebas Cailin, makhluk hitam besar tiba-tiba muncul di belakang Cailin, berubah menjadi bayangan aneh dan menghadap pedang suci penghakiman. Bayangan hitam misterius dan pedang suci terang bersentuhan, dua energi menakutkan yang sama sekali berbeda, yang ternyata sangat mempesona untuk membuat seluruh langit, dan suara ledakan tajam yang menusuk jiwa tanpa henti. Meskipun Kelly tidak memiliki kesan yang baik tentang Cailin, dia tidak berani meremehkan kekuatan dari 10 warna Sky Swallowing Python yang terpancar dari tubuhnya sekarang. Wong Bas. Pedang cahaya suci tidak bisa dihancurkan, tetapi di bawah serangan bayangan misterius, pedang itu perlahan hancur dan meleleh. Bisa ular. Kelly mengerutkan kening, dan kemudian dia menatap langit dengan penuh perhatian. Nafas cahaya pada pedang suci dengan lembut digigit dan dihancurkan olehnya, dan pelakunya adalah kabut indah yang dilepaskan oleh bayangan misterius. Ada bayangan hitam besar yang diselimuti kabut yang indah, yang membuat orang tidak dapat membedakan apa yang ada di dalamnya, tetapi saat ini, warna-warna yang mendekati warna-warni di atas kabut yang indah sangat mempesona dan mempesona. Racun semacam itu, jika terkontaminasi sedikit pun, saya khawatir itu akan terbunuh seketika. Apa ini? Lupakan. Berhenti melakukan perlawanan yang tidak perlu, jika tidak, kamu hanya akan melibatkan banyak orang tidak bersalah di belakangmu. Kelly berhenti sebentar dan menghadap Cailin di langit. Kekuatan ular sanca menelan 10 warna tidak lagi sebanding dengan reinkarnasi, bahkan jika kekuatan 10 warna pada wanita di depannya tidak lengkap, Kelly, yang sekuat tingkat reinkarnasi, dapat mencium bau yang sangat menyengat, fluktuasi detak jantung. Python menelan 10 warna, mulut terbuka bisa menelan matahari, bulan, dan bintang. Pergi. Cailin mengabaikan kata-kata Kelly, dia tahu bahwa setiap langkah yang dia ambil terkait dengan keamanan wilayah api tak berujung. Wah! Lengan baju Cailin melayang, dan lingkaran cahaya berwarna-warni yang berkedip-kedip melesat langsung, dan kemudian raungan yang sangat ganas keluar. Dong dong dong. Kabut racun dan kekuatan sumber sisik berwarna cerah mengalir masuk, dan bayangan hitam perlahan mengungkapkan penampilan aslinya. Melihat perubahan yang tiba-tiba, Kelly menatap bayangan hitam yang terbungkus kabut racun, dan di bawah tatapannya, kabut racun itu seperti potongan sisik, tiba-tiba jatuh dari langit. Untuk beberapa saat, dalam bayangan, sepertinya ada makhluk mengerikan yang akan keluar dari tanah. Roh ular Medusa. Di wilayah api tak berujung, di mana orang-orang ular ditempatkan, para pelayan klan Medusa mengangkat kepala mereka dan menyaksikan bayang-bayang perlahan jatuh dan surut dari langit, dan suara mereka menjadi bersemangat. Ternyata Nyonya Ratu sebenarnya sedang mempersiapkan Fairy untuk kembali ke perampokan. Segera, orang ular kuat yang tak terhitung jumlahnya bersorak dan bersorak. Ada banyak cabang dari manusia ular, tetapi tanpa kecuali, mereka semua memiliki darah ular,
dan ular sanca menelan adalah tingkat penguasa monster ular. Ular sanca menelan 10 warna tidak diragukan lagi adalah pemimpin sebenarnya dari monster ular. Legenda mengatakan bahwa selama Perang Dunia Pertama, kekuatan 10 warna langit menelan piton melampaui reinkarnasi dan mencapai alam tertinggi. Jika generasi mendatang dapat memperoleh esensi atau warisan darahnya, mereka secara alami akan memiliki kesempatan untuk mengingini dao tertinggi. Namun dalam analisis akhir, budidaya klan Medusa berbeda dari orang-orang ular pada umumnya, belum lagi pembangkit tenaga listrik seperti Cailin yang telah memperoleh warisan ular sanca menelan 10 warna. Cailin saat ini, kekuatan si Cai Swallowing Python telah menguasai ranah warna-warni dan 8 warna, dan dia cukup sulit untuk menemukan lawan dalam pertarungan abadi bintang 8, bahkan dengan jantung berdebar-debar Kelly, jadi ada semacam jalan buntu. Dan apa yang disebut roh ular Medusa di depannya diubah oleh kekuatan ular sanca menelan 10 warna di tubuh Cailin. Gila, dengan suara, energi bayangan hitam hancur seketika, dan seekor binatang buas dengan tubuh melebihi 100 meter melangkah ke langit dan mengelilingi Cailin. 8 warna. Kelly tahu banyak tentang legenda keluarga Medusa, melihat langsung ke dahi roh ular, sudah ada 8 warna yang sangat cerah muncul. Binatang ini, tingginya sekitar 100 kaki, berbeda dari binatang ular biasa. Dikelilingi oleh kabut racun yang sangat tebal. Pupilnya yang mempesona dipenuhi dengan aura kekerasan. Muncul dari atas. Lebih penting lagi, pada tubuh roh ular ini, sisiknya sangat aneh, jika Anda perhatikan lebih dekat, ada 8 warna yang tersisa di sisiknya. Dengan kekuatan ular sanca menelan 10 warna, jika 10 warna berkumpul, itu sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi. Adapun yang disebut reinkarnasi 9 lapis, saya khawatir hanya dengan pergi ke dunia iblis yang bisa kami berharap untuk memecahkannya. Membunuh. Setelah beberapa saat, sisik warna dan roh ular 8 warna menyerangnya satu demi satu. Yang disebut roh piton menelan 8 warna tidak lebih dari ini. Jerry cerah. Melihat Cailin dan kegilaan di mata banyak orang di Endless Fire Territory di belakangnya, Kelly tersenyum menghina, mengangkat telapak tangannya sedikit, dan bahkan mengangkat tubuhnya di udara. Reinkarnasi. Ini masih reinkarnasi. Pada saat ini, Cailin berhenti, dan roh ular Medusa 8 warna meledak dengan suasana hati yang sangat melankolis, terus-menerus mengingatkannya tentang tingkat bahaya wanita di depannya. Kekuatan semacam itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Ledakan. Dalam waktu singkat, napas Kelly melonjak, dan napas langsung mencapai tingkat pertama reinkarnasi. Filamen cahaya putih susu seperti potongan bulu ringan, dengan cepat menyatu di ujung jarinya. Setelah sekejap mata, jari putih susu raksasa yang hanya berjarak 1 inci, menyilaukan seperti kristal, keluar. Roh ular Medusa, 8 warna menelan dunia. Cailin tidak bisa lagi memikirkan apakah dia bisa menerima serangan ini. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dalam sekejap, dan segera mengendalikan roh ular Medusa 8 warna, membuka mulutnya yang berdarah, dan kekuatan 8 warna meletus bersama, tiba-tiba menyerangnya. Jari cahaya raksasa tersapu. Cailin tahu bahwa wilayah api tak berujung adalah ketergantungan terakhir Xiao Yan, dan begitu dia dikalahkan, pembangkit tenaga listrik lainnya di wilayah api tak berujung akan mengikuti. Cailin tidak ingin melihat aliran darah seperti itu, bahkan jika dia harus membayar semuanya untuk itu. Jari yang mengandung kekuatan reinkarnasi menembus langit dan bumi, ketika pertama kali bersentuhan dengan tubuh roh ular Medusa, napas cerah langit meredup seketika, dan napas kematian yang langka muncul di hati Cailin, bahkan roh ular besar, tubuhnya langsung dipelintir. Pada saat ini, tubuh Cailin sedingin es, dan roh ular Medusa berjuang untuk mendukung, tetapi jarak gagal, saya khawatir itu hanya masalah waktu. Di kejauhan dari langit, aura samar datang dengan cepat, aura itu suram seperti hantu, dan bahkan ada sedikit aura yang dikenal Cailin. Itu adalah kekuatan nafas yang unik dari klan Xiao. Ying, bawa semua orang pergi. Semuanya, termasuk mereka di ruang bawah tanah. Di atas langit, sementara Cailin menolak serangan sengit, aliran transmisi jiwa di dalam tubuhnya jatuh ke pikiran Mu Yingying tanpa jejak. Kekuatan Angel Kylie terlalu menakutkan, dan sekarang dia hanya memiliki kekuatan untuk mengendalikan 8 warna, dan kekuatannya tidak berbeda dari makhluk abadi bintang 8 biasa di tahap tengah dan akhir. Jika bukan karena kekuatan Ten Colored Sky Swallowing Python, dia pasti sudah jatuh ke tangan Angel Kelly.
Kailin tahu bahwa dia bisa menunda waktu yang hampir habis, jadi dia hanya bisa melakukan upaya terakhir ini dan lakukan yang terbaik untuk menyimpannya di Endless Fire Territory. Api harapan terakhir. Ledakan. Dengan suara, Mu Yingying tidak menanggapi, tetapi ada kilatan tekad di matanya yang indah. Api merah muda dan api biru-biru naik bersama, mengelilingi mereka, dan aura melihat kematian seperti rumah, memicu mereka seperti seorang Valkyrie. Tubuh halus Mu Yingying terkejut, dan pada saat yang sama, dia datang ke langit, dan kekuatan yang mempesona disuntikkan ke dalam roh ular. Bahkan jika itu berumur pendek, dia bersumpah untuk bekerja dengan Cailin untuk melawan jari raksasa, cahaya yang bisa menghapus segalanya. Karena mereka berdua adalah dua wanita simpanan yang diakui di wilayah api tak berujung. Tuan Nyonya, melihat pemandangan ini, mata banyak orang kuat di domain api tak berujung di belakang mereka tidak bisa membantu tetapi memerah, dan kesedihan pingsan. Mungkin kekuatan mereka luar biasa di alam api tak berujung, tetapi di hadapan kekuatan ilahi Angel Kelly, mereka tampak sangat tidak berarti. Pada saat ini, melihat ke langit yang tinggi di langit, Kelly seperti dewa yang merampas kehidupan dua nyonyanya. Di area api yang tak berujung, hampir 1 juta orang, dengan mata besar dan tinju terkepal erat, sudut mulutnya menjadi sangat ganas, melotot ke langit. Zhu Jin, Fen Tian dan yang lainnya bergegas menuju langit, mencoba melakukan bagian mereka, tetapi di alam api yang tak berujung, Yan Qi, Sefu dan senior lainnya juga terbang ke langit pada saat yang sama dengan ratusan elit, mencoba untuk melawan kekuatan malaikat. Untuk sementara waktu, pemandangannya sangat spektakuler, tetapi tidak peduli berapa banyak orang di sana, kebanyakan dari mereka hanya beberapa orang kuat dengan kekuatan mulai dari bintang 3 dosian hingga bintang 6 dosian, bahkan jika mereka bersatu untuk berurusan, dengan pukulan Keliseon, itu masih abnormal. Tetapi mereka tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dimenangkan, dan bahkan jika mereka menghadapi kejatuhan, tidak ada yang berpikir untuk mundur selangkah. Mengambil langkah mundur adalah base camp dari Endless Fire Territory dan rumah yang mereka andalkan untuk bertahan hidup. Jutaan orang bersatu, dan medan api yang tak berujung pada saat ini tampaknya bersatu secara luar biasa. Domain api tanpa akhir yang makmur dan bersatu seperti itu telah menghabiskan terlalu banyak usaha bagi kedua nyonya. Saya tidak ingin melihatnya begitu hancur. Orang itu Xiao Yan telah mencoba yang terbaik berkali-kali. Mari kita tulang tua melakukan yang terbaik kali ini. Serangkaian suara yang benar dan menakjubkan muncul, dan tiba-tiba di sini, adegan aura panas muncul pada saat yang bersamaan. Itu adalah nafas penghancuran diri. Para veteran dari wilayah api tak berujung ini sebenarnya ingin membeli waktu pelarian mereka dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Itu kekuatan yang cukup bagus, tapi sayang sekali ada pemimpin iblis. Karena kamu tidak mengikuti, maka jatuh di sini sepenuhnya. Melihat gerakan yang benar dan menakjubkan dari ratusan orang kuat di sekitarnya, Kelly tersenyum. Retakan, pedang suci hancur dan berubah menjadi utas cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin erat antara Cailin dan Mu Yingying. Napas cahaya yang tak tertahankan menekan mereka berdua. Saya khawatir mereka akan benar-benar hancur dan berubah menjadi bubuk setelah nafas, tubuh dan semangat dihancurkan. Penghakiman cemerlang, jatuh dari langit. Zaidu melambaikan tangannya, dan sinar cahaya dan tenda putih yang tak berujung keluar, dengan aura cahaya dan suci, langsung membunuh mereka berdua. Kekuatan ilahi sangat luas dan tak tertandingi. Pergilah. Ular meledak. Kailin mendorong Mu Yingying kembali, dan kemudian banyak orang kuat juga dikejutkan oleh tindakan Kailin, ada jejak penghancuran diri. Di langit, sinar putih yang tak terhitung jumlahnya menusuk Cailin, dan rasa sakit yang parah membuat kulit Cailin terlihat sangat pucat, dan di belakang Kelly, sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bilah raksasa di langit, dengan mudah merobek langit, dengan momentum guntur meledak di Cailin. Bilah raksasa langit, nafas malaikat yang tak terhitung jumlahnya bertahan, kekuatannya tidak terbatas, dan itu sangat mengejutkan. Haha, kapan malaikat tahta suci menjadi begitu sombong dan mendominasi? Kekuatan garis klan, gantung. Ham dingin, disertai dengan lingkaran cahaya lembut, benar-benar menyebar ke langit. Wong Bas, energi hitam, seperti kilat, muncul dari langit di kejauhan, dan langit dan bumi bergetar tiba-tiba dan lembut. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya gigi gergaji raksasa hitam, bergegas dan bersiul, tiba-tiba menyerang Kelly. Apa? Bang bang bang. Pada saat ini,
Ekspresi Kelly menjadi lebih gelap, meskipun serangan mengerikan di depannya cukup lemah, bilah raksasa langit yang dia buat benar-benar hancur oleh kekuatan ini. Klan Xiao. Kelly mendongak, dan di ujung langit di kejauhan, 4 sosok, 2 pria dan 2 wanita, berdiri perlahan. Di antara mereka, ada seorang pria, dengan garis hitam di antara alisnya, memancarkan langit dan bumi, memaksa. Berdasarkan pengalaman Kelly, tidak sulit untuk mendeteksi bahwa itu adalah bau klan Xiao yang eksklusif. Hei, 2 saudara ipar, untungnya menyusul. Setelah sekejap mata, sesosok perlahan mondar-mandir, dan langsung mengelilingi Kailin dan keduanya, tersenyum lebar. Xiao, hantu Xiao. Pada saat ini, Kailin dengan enggan mendapatkan kembali ketenangannya, menepuk dada yang naik turun dengan keras dan roh ular yang berjuang di sampingnya, dan berkata dengan terkejut. Xiao Yan secara alami memberitahu dirinya sendiri tentang Xiao Gui, tetapi bukankah keluarga mereka yang terdiri dari 4 orang pergi ke suatu tempat untuk menaklukkan Seng Yan? 2 saudara ipar, jangan khawatir, ayahku ada di sini, kali ini pasti akan diselamatkan. Suara Xiao Gui menjadi sangat tegas, menjaga Cailin dan Mu Yingying. Di sisi lain, dipimpin oleh Xiao Zifan, bersama istri Yurower dan Xiao Gui, Luo Menglan, ketiganya perlahan melangkah ke udara dan mengepung Kelly dengan trompet. Mengapa keluarga Xiao masih memiliki keturunan dakian? Ini menakjubkan. Kelly memandang ketiga orang di sampingnya dan tersenyum kecil. Kekuatan ketiga orang ini hanya di jajaran Dewa Pertarungan Bintang 7 hingga Dewa Pertarungan Bintang 8, dan mereka tidak dapat menyebabkan hambatan apapun pada dirinya sendiri, tetapi kekuatan tanda klan di dahi Xiao Zifan membuatnya merasa sangat mudah tersinggung. Apakah itu? Wan Yan Zhenxi. Gantung. Ketiganya meraung, dan energi yang tak terhitung jumlahnya meluap, membentuk lautan api yang berapi-api yang berukuran ribuan meter, benar-benar meledak, dan energi tak berujung tersapu. Fluktuasi energi kekerasan semacam itu mungkin cukup untuk membunuh bintang 8 yang sebenarnya. Melawan pembangkit tenaga listrik immortal. Lampu. Kelly melambaikan tangannya dengan lembut, dan tirai tipis menekannya seperti langit. Ledakan. Serangan beberapa orang baru saja menyentuh, dan tiba-tiba ruang bergetar hebat, dan energi bergelombang yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti gelombang energi. Seluruh area api yang tak berujung juga tampak terguncang dan terganggu secara tidak normal, hancur dalam sekejap. Bang bang bang. Meski kekuatan keduanya tidak berada pada level yang sama, kekuatan garis klan Xiao Zifan justru menembus pertahanan Kelly dan menghantam keras kulit tubuh tak berdaya itu. Kekuatan garis klan Xiao Zifan sepertinya bisa mengabaikan pertahanan cahaya. Ah, kamu mencari kematian, Kelly, yang telah memenangkan tiket, melihat bahwa kulit di lengannya benar-benar terkoyak oleh kekuatan tanda klan, dan jejak darah merah cerah menetes, dan kemarahan dalam suaranya sangat jelas dan keras dalam hal ini, dunia. Di pipinya, warna langka, ganas muncul, dan sensasi terbakar yang membakar datang dari kulit di atas lengannya. Melihat orang-orang yang tenang dan tenang di bawah, kemarahan yang sangat menakutkan, tersapu. Pria yang mengerikan. Setelah beberapa saat, Xiao Gui juga bergabung dalam pertempuran bersama. Mereka berempat mengepung Kelly, memberi Cailin dan Mu Yingying jeda sejenak. Penindasan prestise malaikat itu terlalu kuat, jika bukan karena penampilan Xiao Zifan dan mereka berdua, aku khawatir situasi mereka akan lebih memalukan. Api suci, kekuatan garis klan, tampaknya tidak berguna bagi orang ini. Melihat kemarahan seperti itu, jejak aura ilahi muncul dari tubuhnya yang halus. Xiao Zifan mengerutkan kening, dengan ragu-ragu berkata, dengan kekuatannya saat ini dari Eight Star Fighting Immortal, tidak sulit untuk melihat bahwa Kelly dalam keadaan marah menjadi marah dan siap untuk menggunakannya. Serangan yang lebih menakutkan. Sayap malaikat, hancurkan dunia. Sama tiraninya dengan malaikat reinkarnasinya, dia sebenarnya terluka oleh pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan abadi bintang 8 yang bertarung, dan aura pembunuh yang ganas dan lingkaran cahaya suci tersapu tak terkendali. Benar saja, itu adalah malaikat tahta suci. Pada saat ini, mata Xiao Zifan menjadi dalam, dan garis klan hitam di alisnya menjadi lebih menyilaukan, dan ada gelombang samar fluktuasi yang sangat misterius. Ayah, orang ini terlalu kuat. Mata indah Luo Menglan di samping menunjukkan sedikit kekhawatiran, dikelilingi oleh nafas api suci, masih ada fluktuasi kuat yang menekannya, kekuatan sayap malaikat jelas tidak cukup untuk mereka lawan. Orang itu perlu sedikit lebih banyak waktu, dia harus bertahan.
Xiao Zifan melihat ke bawah, dan sepertinya dia telah melihat sosok Xiao Yan di bawah melalui kilometer kehampaan. Semuanya, bergandengan tangan denganku. Pertahankan wilayah api tak berujung. Pada saat ini, Cailin dan Mu Yingying bergerak maju bersama, berdiri di depan yang sama dengan Xiao Zifan dan yang lainnya. Karena mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir. Sekelompok semut, karena mereka sangat keras kepala, mari kita jatuh di bawah kemuliaan Tuhan. Kekuatan malaikat membunuh semua kejahatan. Tuhan bersinar di dunia. Suara Sansekerta bernada tinggi, disertai dengan adegan filamen putih susu yang muncul dari tepi api yang tak berujung, perlahan membentuk pentagram yang luar biasa mempesona di kaki Kelly. Formasi bintang berujung 5 sangat misterius, dan ada gelombang cahaya ilahi di dalamnya, yang sangat suci. Serangan tingkat hampir terlarang. Dia ingin menghancurkan tempat ini sepenuhnya. Lakukan, kamu tidak boleh membiarkan serangan ini jatuh, jika tidak base camp wilayah api tak berujung akan benar-benar runtuh, dan di bawah serangan semacam ini, seluruh wilayah ribuan mil akan berubah menjadi debu. Tindakan Kelly membuat Xiao Zifan terlihat sangat gugup dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Setelah meninggalkan dunia hantu, beberapa dari mereka pergi ke tempat lain untuk membantu Luo Menglan menaklukkan Seng Yan. Setelah itu, mereka berdua menjadi sukses dalam kultivasi mereka, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Jika Anda bisa pergi, bagaimana Anda bisa berpikir bahwa Anda akan melakukannya? Bertemu dengan pria yang rumit hanya ketika Anda datang ke sini. Piton menelan 8 warna, Cailin menjerit genit, dan energi tak berujung tersapu. Sebagai wilayah api tak berujung, dia memiliki tugas untuk bergegas ke garis depan. Manik api Sein 2 warna. Di tangan Mu Yingying, kedua api suci itu terjalin dan indah. Kekuatan garis klan, Xiao Zifan juga tidak mau kalah. Teknik asal api suci, alam api kabut dingin. Luo Menglan bahkan menggunakan api-api sucinya untuk samar-samar berubah menjadi kabut putih yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat menakutkan. Petik 2 petik 2. Satu demi satu serangan teknik pertempuran tirani menyapu tanpa syarat. Mereka memiliki mata dengan dewa, tanpa rasa takut atau mundur sedikit pun, dan mereka sudah mencoba yang terbaik. Ini adalah wilayah api tanpa akhir, tanah air mereka, dan bahkan jika mereka membela malaikat reinkarnasi dengan kekuatan manusia, mereka tidak takut. Ledakan. Suara ledakan yang memekakkan telinga muncul, dan sinar dan serangan energi yang tak terhitung jumlahnya meledak dari wilayah besar domain api yang tak berujung. Pada saat yang sama, mereka membunuh malaikat Kelly yang tak terkalahkan di atas langit. Momentumnya seperti hutan neraka. Lepas kendali. Bukankah utusan Tuhan sebanding dengan makhluk kecil sepertimu? Menghadapi pemboman energi yang begitu mengerikan, Kelly mempertahankan sikap elegan dari awal hingga akhir, meskipun serangan semacam ini menakutkan, di matanya, tidak ada bedanya dengan bermain jia-jia. Jika Xiao Zifan tidak membuatnya sangat marah, bagaimana dia bisa melakukan serangan yang begitu mengerikan? Wong Bas. Arai bintang berujung 5 memancarkan cahaya, dan filamen cahaya putih bersih dan tanpa cacat menyembur keluar, dan jatuh ke tubuh banyak orang, memberi mereka kehangatan yang tak terlukiskan. Retak kaca. Satu demi satu retakan muncul di langit, dan tubuh setiap orang selalu ditutupi dengan sinar cahaya, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa pada saat ini, hidup mereka hanya di antara pikiran Kelly. Karena filamen cahaya ini mengandung kekuatan ilahi mengerikan yang tak terbatas, begitu Kelly meledak, saya khawatir tempat ini akan benar-benar hancur menjadi reruntuhan. Karena filamen cahaya ini adalah makhluk dengan kekuatan malaikat. Mati. Tanpa banyak bicara, serangan Kelly sedang terjadi, dan telapak tangannya diangkat dengan lembut. Pelangi cahaya yang tak terbatas itu seperti meteorit yang jatuh dari langit, mencoba meledakkan, siap untuk pertumpahan darah di domain api tak berujung yang tidak memiliki kehidupan di sini. Puff! Sebuah suara. Sepotong langit dan bumi ini tiba-tiba menjadi gelap, dan awan petir yang suram dari kilat dan guntur merobek langit, dan bentuk-bentuk abnormal muncul. Makhluk hantu. Dengan adegan yang tiba-tiba ini, formasi bintang berujung 5 di bawah kaki Kelly langsung meredup, dan matanya memancarkan sedikit kejutan. Alam hantu dan benua Doudi memiliki segel yang sangat kuat, dan pembangkit tenaga listrik normal tidak dapat melewatinya, tetapi sekarang aura yang memancar dari awan guntur yang suram ini jelas merupakan hantu. Kekuatan Angel berasal dari cahaya. Tanpa nutrisi cahaya, kekuatan Kelly sangat berkurang sekarang.
Formula Yin dan Yang, semua hal lahir dan mati. Segel sisa. Tepat ketika Kelly ragu-ragu, raungan yang dalam seperti lonceng jatuh dari langit di atas awan petir di langit. Ledakan. Kelly mendongak, dan melihat gas hantu yang melonjak berubah menjadi tanda hitam setinggi 100 kaki, dan tanda hitam itu membawa gelombang yang sangat menakutkan yang menekannya. Sayap malaikat. Pada saat ini, Kelly tidak bersembunyi dan terselip, dan 4 sayap malaikat putih murni mengeras dalam sekejap. Sayap malaikat diaduk dengan lembut, dan tanda hantu yang suram dengan mudah hancur dalam sekejap. Sayap malaikat, bunuh. Setelah memecahkan tanda hantu seram, Kelly menginjak pentagram, dan sayap malaikat di belakangnya mendorong napasnya ke puncak. Sentuhan penghinaan muncul di sudut mulutnya, dan kemudian keempat sayap malaikat menggeliat dengan cepat, dan volume membengkak untuk sementara, menghadap sosok suram di atas langit meledak. Serangan yang begitu sengit, jika Anda terkena, saya khawatir Anda akan mati dalam sekejap. Jerawat. Sebuah suara yang agak aneh menyebar, dan tiba-tiba keempat sayap malaikat yang sangat terang tiba-tiba membeku ketika mereka mendekati sosok suram itu. Ini, prajurit jahat ke-6 di dunia hantu. Pesanan Yin Yang. Ini, Mu Feng. Mu Feng. Semua orang tercengang, menyaksikan serangan yang begitu sengit di atas langit, dan melihat sosok hitam itu, Mu Yingying tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Namun, begitu suara Mu Yingying jatuh, sebelum orang kuat lainnya memiliki pikiran lain, keempat sayap malaikat di langit sedikit bergetar, dan busur cahaya yang tak terbatas menyebar, dan seluruh dunia yang suram terbakar, menyebabkan itu menjadi cukup suci di sini. Sayap malaikat yang menakutkan itu tidak menunjukkan belas kasihan. Pada kecepatan yang sangat mengkhawatirkan, mereka merobek sosok hitam di awan yang suram. Sepanjang jalan, kekosongan itu terkoyak secara paksa. Retakan hitam, evolusi kekosongan ini sangat tidak nyaman. Bahkan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di bawah mendengarkan suara keras, dan gendang telinga terguncang dengan darah yang meluap, dan kulit kepala mereka mati rasa, seolah-olah itu adalah penghujung hari. Ini Mu Feng. Setelah dia meninggalkan benua Xuanling, dia pergi ke alam hantu. Dia tidak berharap untuk melihatnya selama beberapa tahun, dan kekuatannya sangat menakutkan. Mu Yingying dan sekelompok tetua di belakang mereka mengambil tindakan untuk melawan Yu Wei dari sayap malaikat, dan segera berkata, "Prajurit jahat dari dunia hantu. Kenapa kamu memiliki hal seperti itu? Langit suram, tidak ada langit, dan sangat suram, sehingga kecemerlangan sayap malaikat bahkan lebih cerah." Pada saat ini, di atas langit, serangan sayap malaikat yang tak tertandingi seperti memukul batu yang keras kepala, tidak mampu untuk bergerak sama sekali. Tentu saja untuk membunuhmu. Metode Yin dan Yang, rusak dan punah. Perintah Yin Yang, tidak. Yin Yang. Melihat Kelly seperti ini, Mu Feng bergerak. Pertahanan kristal hitam di sekitar tubuh langsung dihilangkan, dan segera berubah menjadi blok kristal hitam seukuran telapak tangan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di blok kristal hitam, ada garis khusus seperti ulat sutra, dan bahkan di tengah blok kristal tertulis kata Yin dan Yang. Sabu-sabu. Setelah beberapa napas, awan guntur yang suram tiba-tiba mulai mendidih dan berguling, dan guntur yang menggelinding seperti murka langit, melepaskan paksaan tanpa akhir. Sebuah sambaran petir muncul dari tubuh Mu Feng, dan segera kekuatan yang sangat khusus dari Yin dan Yang lahir, di bawah kendali halus Mu Feng, tiba-tiba mengenai sayap malaikat, menyebabkan suara gemuruh yang bergema di langit. Wah! Sekarang tanpa nutrisi cahaya, sayap malaikat itu seperti pohon tunggal yang tidak dapat ditopang, bergoyang dengan lembut. Bang bang bang. Bulu-bulu sayap malaikat jatuh ke tanah, seperti meteor yang melesat, menyebabkan riak energi yang tak terhitung jumlahnya di tanah yang lengkap, pasir dan batu yang berterbangan, angin kencang, dan pemandangannya sangat panas. Puff. Serangan Mu Feng mengandung energi jahat-jahat dari prajurit jahat ke-6 di dunia hantu, jadi dia menerobos pertahanan sayap malaikat dalam satu gerakan dan langsung mengenai perut Kelly. Ah! Raungan yang mematikan kulit kepala bergema di langit. Aku akan membunuhmu. Merasakan sakit parah yang berasal dari perutnya, Kelly menyemburkan seteguk darah, matanya menjadi merah, menatap Mu Feng seperti binatang pemakan manusia. Malaikat reinkarnasinya yang bermartabat sebenarnya terluka oleh 2 bintang 8 yang bertarung dengan manusia tingkat abadi sebelum dan sesudah. Ini memalukan bagi saya. Ini sedikit lebih buruk. Setelah melakukan semua ini, Mu Feng juga datang ke sisi Xiao Zifan dengan token Yin yang di tangannya,
Meskipun dia telah memperoleh warisan dan kesempatan besar dari Raja 10.000 Hantu, dia belum mencapai ranah pencapaian besar. Jika tidak, dia bisa langsung melenyapkan malaikat itu. Semuanya lama tidak bertemu. Mu Feng melihat beberapa sosok yang dikenal di sekitarnya dan buru-buru menyapa. Senang bisa kembali. Mu Yingying juga menanggapi dengan sedikit senyum. Tapi situasinya masih belum terselesaikan. Ruang ini harus diblokir olehnya. Kita tidak bisa melakukan apa-apa selain menyelamatkan diri kita sendiri. Kailin juga bingung. Hanya ada satu cara sekarang. Kami menggunakan keterampilan bertarung untuk menipu dan menciptakan peluang bagi senior Xiao Zifan dan Mu Feng. Melihat Angel Kelly, yang kemarahannya meningkat, sayap malaikat menutup di belakangnya, dan suhu antara langit dan bumi panas terik tanpa sadar, dan gumpalan cahaya tampaknya mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari belenggu roh hantu, dan mereka akan datang ke sini. Dengan fluktuasi seperti itu, jelas bahwa Angel Kelly tidak akan memegang tangan lagi sekarang. Aku takut, aku tidak akan memiliki kesempatan itu. Mu Feng mendongak dan melihat awan guntur suram di atas langit, yang tiba-tiba terkoyak oleh 4 sayap malaikat putih suci, dan kecemerlangan mekar. Pada saat yang sama, sayap malaikat itu meraung seperti binatang buas, mengembang dengan cepat, meledak dengan benang-benang ringan, dan dimanapun mereka lewat di sepanjang jalan, sentuhan cahaya hangat dan kekuatan kehancuran yang mengejutkan turun ke sini. Serangan mengerikan ini cukup untuk melenyapkan segalanya. Mati, sayap malaikat, penutup cahaya. Suara nyanyian yang dingin dan keras terpancar dari bibir merah Kelly, membuat tubuh banyak orang di sini tegang dan jiwa mereka gemetar. Kekuatan yang ditampilkan oleh Angel Kelly hari ini jelas bukan pertarungan abadi bintang 8. Itu adalah reinkarnasi, kekuatan reinkarnasi. Efek yang dicapai Xiao Zifan dan Mu Feng barusan didasarkan pada malaikat yang tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Sekarang Kelly menggunakan semua kekuatannya, bahkan jika mereka bergabung, aku khawatir mereka tidak akan bisa bertarung. Waktu bernyanyi Angel Kelly cukup singkat. Setelah selesai, saya khawatir tempat ini akan berubah menjadi api penyucian yang nyata. 1 menit. Menit terakhir. Melihat adegan ini, Mu Feng sangat tenang, dan segera bangun lebih dulu, dan hantu suram yang tak ada habisnya naik, menghalangi langit ke arah langit. Ordo Yin yang tampaknya tidak lengkap, apa yang terjadi? Xiao Zifan berpengetahuan luas, jadi tentu saja dia tahu beberapa hal, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Jadi dia menembak bersama, mencoba memblokir kondensasi kekuatan para malaikat. Bang bang bang. Sayap malaikat, disertai dengan semburan filamen cahaya, mereka tidak hanya memberi makan semua orang, tetapi juga mengikat dan mengunci jiwa manusia, jatuh dari langit, kecemerlangan tanpa akhir. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di wilayah api tak berujung mencoba untuk melawan, tetapi kekuatan mereka terlalu lemah, mereka langsung terkena sutra ringan. Kulit mereka tiba-tiba berubah, otot-otot mereka menegang, lautan energi pendendam di tubuh mereka jatuh dengan keras, dan bahkan jiwa mereka berada di bawah lingkaran cahaya yang begitu hangat. Sangat menyakitkan untuk dibom. Ini baru langkah pertama, dan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika benar-benar diserang olehnya, saya khawatir domain api tak berujung akan berubah menjadi apa-apa. Sama sekali tidak bisa membiarkan sayap malaikat turun. Cailin memimpin. Roh ular dan tubuhnya perlahan berdiri, kecepatannya meroket, dan menembak langsung ke siluet di atas langit. Ketika pembangkit tenaga listrik lainnya melihat ini, mereka saling memandang dan mengikuti pada saat yang sama, tidak peduli apa hasilnya, mereka tidak menyesalinya sama sekali. Jatuh. Sayap malaikat itu seperti bilah bulu di langit yang baru saja direntangkan. Setelah direntangkan, nyala api putih yang tak terhitung jumlahnya pada tampilan berubah menjadi berkas cahaya yang mencapai langit, mengandung energi suci sayap malaikat, jatuh dari langit. Ini agung, seperti kekuatan tertinggi di atas 9 surga Bima Sakti yang miring ke bawah, menekan banyak orang di sini. Petik 2. Petik 2. Tekanan nafas kematian mendekat, menyebabkan Kailin dan yang lainnya tersenyum pahit, tetapi pada tubuh mereka, sentuhan nafas kehidupan dilepaskan. Membakar kehidupan, menghalangi pembaptisan cahaya, dan melindungi domain api tanpa akhir. Hehe, antek-antek tahta suci, kapan mereka berani datang ke wilayah apiku yang tak ada habisnya untuk menjadi sombong? Suara malas, disertai oleh puluhan ribu rubah api yang cemerlang, tiba-tiba meledak dari bawah kereta yang tak berujung ini.
Sinar cahaya yang memancar dari Firefox dan Angel's Wings bersentuhan, dan mereka seimbang dan dimusnahkan bersama-sama. Setelah bencana, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Itu berada di bawah tanah di bawah Endless Fire Territory, dan sebuah lubang besar muncul. Pada saat ini, di dalam lubang besar yang dikelilingi oleh asap, sosok seorang pria menjulang, tetapi kekuatan yang terkandung dalam tubuh pria itu jauh dari Seven Star Fighting Immortal yang normal. Dan ketika saya paling sering melihat orang ini, sentuhan kelegaan yang telah lama hilang akhirnya menyebar dari lubuk hati saya. Xiao Yan. Keheningan yang telah lama hilang berlangsung selama beberapa tarikan napas, dan tiba-tiba terbangun oleh fluktuasi energi yang dahsyat di langit. Saya tidak tahu siapa yang berbisik pelan, dan mau tidak mau memecah kesunyian. Yah, ini aku. Sosok di lubang yang dalam di tanah perlahan berbicara, dan suara itu sepertinya dipenuhi dengan sihir khusus, yang membuat mereka merasa hangat dan ramah. Kailin, Ying, Penatua Xiao, Gui Xiao, Mu Feng. Bambu tua, ular tua, kerabat dan teman saya, tuan dan saudara, Anda telah bekerja keras untuk Anda. Serahkan saja hal berikutnya kepada saya. Asap di tanah menghilang dengan lembut, dan sosok yang agak kurus melangkah keluar selangkah demi selangkah dengan senyum yang dalam. Saat orang ini melangkah keluar, seluruh langit menjadi sunyi, seolah-olah energi yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk menyambut kembalinya dia. Di sini, kekuatan Ordo Yin yang benar-benar misterius. Melangkah keluar satu langkah, kristal misterius putih gelap dilemparkan kembali ke Mu Feng. Hei, Mu Feng menerimanya dengan aman, hitam dan putih bergabung, dan urutan Yin dan yang asli dikembalikan ke tangannya, meskipun sebagian besar kekuatan digunakan untuk sementara, dan kemudian sekelompok orang kuat turun bersama. Ketika Mu Feng baru saja muncul, setengah dari kekuatan Ordo Yin yang tersebar dan bergerak menuju Xiao Yan, sehingga Xiao Yan bisa keluar dari bea cukai dalam waktu yang singkat, dan kredit tak terhindarkan dari Mu Feng. Lagi pula, dengan bantuan sumber daya dari seluruh domain api tanpa akhir, nutrisi dari ramuan obat kelas 8 dari keluarga Yao, kekuatan Yin dan Yang, dan berkah keabadian di tubuh Xiao Yan, resep transformasi nirvana hanya membutuhkan waktu puluhan hari, hanya waktu yang dibutuhkan Suner, saya khawatir itu akan lebih lama. Xiao Yan, melihat sosok ini, serangan Kelly berhenti tiba-tiba, dan matanya dipenuhi dengan tampilan yang luar biasa. Bukankah Paus mengatakan bahwa Xiao Yan sedang mundur di klan kedokteran? Mengapa itu muncul di domain api tak berujung? Lintasan keempat benua-benua Doudi telah disegel oleh Paus, dan sekarang akan memakan waktu beberapa bulan untuk melintasi benua. Apa masalahnya? Malaikat Kelly. Xiao Yan terangkat ke langit, perlahan menghadap Kelly, senyum langka muncul di sudut mulutnya. Perjalanan ke klan obat adalah kesempatan terbaik baginya untuk dilahirkan kembali di Nirvana, jika bukan karena tindakan Uskup Agung Lesi berpakaian merah dan yang lainnya, mereka tidak akan mencapainya hari ini. Apalagi dia dan malaikat bersayap empat ini sudah lama menjadi rival lama. Di dunia iblis, jika orang ini tidak menangkap iblis cahaya, saya khawatir tidak akan ada banyak masalah. Bahkan jika kamu terlahir kembali, lalu bagaimana? Saya adalah reinkarnasi, dan bahkan lebih dari seorang malaikat tahta suci. Dulu di dunia iblis, kamu bisa mengalahkanmu seperti anjing yang tersesat, tapi sekarang kamu bisa menderita sampai mati. Melihat penampilan tak kenal takut Xiao Yan, Kelly mengangkat bahu dan mendengus dingin. Sayap malaikat di belakangnya meledak dengan sinar cahaya putih yang menyilaukan. Tubuh malaikat bersayap 4, Kelly. Tahap reinkarnasi. Ya, lalu kenapa tubuhmu gemetar? Xiao Yan tidak melakukan gerakan ekstra, matanya yang dalam menatap penampilan Kelly dengan tenang, dan mencibir. Xiao Yan tahu bahwa kekuatan Kelly hanya yang terlemah di tahap pertama reinkarnasi, dan dia masih belum menjadi arus utama, setelah casting Angel's Wings, peningkatannya lemah, dan dia sekarang cukup untuk mengatasinya. Saya tidak tahu mengapa, ketika Xiao Yan memperhatikan Kelly begitu banyak, hawa dingin yang tak terlukiskan menyebar dari kedalaman tubuhnya. Tampaknya bahaya yang dibawa oleh pria ini hanya dengan kekuatan Fighting Immortal bintang 8 di depan dia sebanding dengan samsara. Takut, rasakan penghakiman Tuhan. Malaikat dengan 4 sayap, pancaran cahaya. Menekan jantung berdebar yang meledak di tubuhnya, Kelly melantunkan mantra cahaya paling kuno dari sudut mulutnya, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi tirai langit, jatuh dari langit. Bang bang bang.
Tirai langit yang diubah oleh sayap para malaikat mengeringkan ruang hampir 1000 mil di seluruh wilayah api yang tak berujung. Energi surga dan bumi, dan kekuatan mengerikan sudah cukup untuk melumpuhkan segalanya. Wong Bas. Dalam menghadapi tingkat serangan ini, Xiao Yan tersenyum santai, tubuh emas abadi emas menyelimuti tubuhnya, dan dia menampilkan gambar surgawi Kaisar Iblis, menutupi seluruh domain api tanpa akhir, dan segera menatap Kelly dengan senyum di wajahnya. Ledakan. Pada saat tirai langit dan dua pertahanan Xiao Yan bentrok, jeritan gemuruh yang tak terhitung jumlahnya terdengar seperti dewa yang menangis dengan suara rendah, dan ledakan energi yang memekakkan telinga menyapu seluruh langit. Sisi, saya takut angin energi akan berubah menjadi badai yang tak terhitung jumlahnya, mengamuk melawan wilayah api yang tak ada habisnya, dan setelah tingkat energi itu, bahkan beberapa pembangkit tenaga abadi yang bertarung melawan bintang 8, tidak berani tinggal sama sekali. Bagaimana mungkin? Tirai langit jatuh, dan napas Kelly mulai jatuh ke dalam keadaan lamban. Namun, serangan mengerikan seperti itu hanya membuat raksasa emas Xiao Yan mundur puluhan langkah, dan bahkan tidak menyebabkan kerusakan besar pada wilayah api yang tak berujung dan kerusakan Xiao Yan. Reinkarnasi diri sendiri, bahkan level yang paling tidak kompeten, tetapi berurusan dengan seorang pria di tahap tengah dari 8 Star Fighting Immortal, mengapa demikian? Energi tirai cahaya perlahan menghilang, meskipun Xiao Yan masih mundur, ruang di atas langit saat ini seperti kekosongan yang ditelan oleh lubang hitam. Orang ini, metode yang mengerikan. Aku benar-benar menyuntikkan kekuatan atributku sendiri dan kekuatan api suci ke dalam dua tubuh emas pertahanan. Xiao Zifan tertawa ketika dia melihat penampilan surgawi Kaisar Iblis yang menutupi domain api yang tak berujung, dan pola api kuning di sekitar tubuh emas abadi di tubuh Xiao Yan. Dua pertahanan Xiao Yan secara inheren tirani, dan mereka juga diberkati oleh api-api suci dan atributnya. Menghadapi kekacauan Kelly saat ini, tentu saja tidak ada masalah. Jangan pikir kamu bisa menipuku dengan membodohi kucing dan anjing ini. Martabat seorang malaikat tidak mudah. Ada sedikit kecurigaan di wajah Kelly, tapi dia masih punya trik. Meskipun kekuatan Kelly benar untuk reinkarnasi tingkat pertama, tetapi dia bukan pria dari cabang tahta suci di daratan Dodi, dan kekuatannya hanya tingkat reinkarnasi pertama yang dengan enggan dia masuki dengan meminjam obat-obatan. Seseorang diberkati oleh beberapa kekuatan, pembangkit tenaga listrik yang telah melangkah ke puncak langkah demi langkah, secara alami tidak berdaya. Perasaan semacam ini seperti nenek moyang generasi kedua yang minum obat dan bertemu dengan seorang pria dengan kungfu asli, dan hasilnya sudah hancur. Banyak omong kosong. Aku hanya menanyakan satu pertanyaan padamu. Di mana setan cahaya sekarang? Xiao Yan melangkah keluar, dan tirai cahaya pecah seketika. Keagungan yang menakutkan membuat kegelisahan di ruang ini menjadi sangat sunyi. Kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri, dan apakah kamu masih ingin menjaga orang lain? Itu konyol. Adapun iblis cahaya, biarkan Kaisar Iblis menyelesaikannya sendiri. Kelly berkata dengan jijik, dia bisa mendeteksi perubahan mengerikan dalam transformasi Xiao Yan. Karena itu masalahnya, maka akun kami dengan tahta suci akan dimulai denganmu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan yang agak misterius tiba-tiba muncul di tubuhnya. Garis klan berkedip, api kuning, tanaman merambat kayu cian, dan sentuhan napas menderu yang menggelegar. Xiao Yan saat ini tidak lagi seperti dulu. Api, kayu, guntur. Kelly memperhatikan adegan ini, dan seluruh orang menjadi sangat terkejut. Guntur neraka Raja Kayu. Kekuatan jiwa Xiao Yan miring, tiga kelompok energi yang sangat menyilaukan, langsung di bawah tatapan banyak orang, hampir seketika menyelesaikan fusi, dengan penambahan kekuatan tanda klan, pukulan ini sangat kuat. Sepotong kayu hitam pekat yang panjangnya sekitar 1 lengan tergeletak dengan tenang di depan Xiao Yan, tapi siapapun bisa dengan jelas mencium aura mengerikan yang memancar darinya. Puff! Dengan keras, Xiao Yan memegang kayu neraka api guntur di tangannya, kecepatannya seperti hantu, dan dia muncul di depan Kelly sebelum dia bisa mengambil tindakan apapun. Guru, aku malaikat, kamu tidak bisa. Akhirnya, setelah Xiao Yan mendekatinya, Kelly menyadari betapa bodohnya dia, dan bahkan mencium bau ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari tongkat kayu di tangan Xiao Yan. Jangan khawatir, orang-orang dari tahta suci juga akan menemanimu. Retakan, Thunder Fire Yamamu tidak berhenti sama sekali, dan dengan mudah menembus semua pertahanan Angel Wings dan langsung mengenai jantungnya.
Kemudian napas dan tubuh Kelly hancur seperti balok kristal, dan tubuh dan jiwa semuanya hancur, tidak meninggalkan jejak sisa napas. Guru, apakah ini benar-benar kekuatan yang dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik di panggung tengah Douxian Bintang 8? Melihat Xiao Yan, penguasa wilayah api tak berujung di langit, dan metode gemuruh lainnya, banyak pembangkit tenaga listrik di bawah tidak bisa tidak saling memandang dengan cemas, tetapi mereka lebih bersyukur. Adegan di depan mereka terlalu mengejutkan, bahkan jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka masih memiliki perasaan tidak nyata, seolah-olah mereka hanya bermimpi saat ini. Sebagai tirani sebagai malaikat reinkarnasi, bagaimana dia bisa begitu rentan di tangan Xiao Yan, yang berada di tahap tengah dari 8 bintang pertarungan dewa. Kekuatan 3 atribut guntur, api, dan kayu dikombinasikan dengan kekuatan tanda klan, meskipun menakutkan, tetapi Xiao Yan hanya kekuatan tahap tengah dari Dewa Berjuang Bintang 8, ini juga mengerikan. Kailin, Ying-Ying, senior, kita masih memiliki hal penting untuk didiskusikan, ayo pergi. Adapun pembangkit tenaga listrik lainnya, pertahankan ketertiban harian wilayah api tak berujung, dan serahkan pekerjaan pembersihan padamu. Ini pekerjaan. Mulai sekarang, tidak ada yang berani memprovokasi keagungan domain api kita yang tak ada habisnya. Xiao Yan meregangkan pinggangnya, dan segera berkata kepada orang-orang di belakangnya, dapat dilihat bahwa meskipun kekuatan gerakan tadi menakutkan, itu juga menyebabkan beban besar bagi Xiao Yan. Master Domain itu perkasa. Master Domain itu perkasa. Master Domain itu perkasa. Suara perkasa secara spontan muncul dari mulut orang-orang di setiap inci wilayah api tak berujung. Setelah menyaksikan kekuatan perkasa penguasa naga yang menakutkan, mereka akhirnya tahu bahwa pilihan mereka tidak salah. Bahkan jika wilayah api tak berujung baru saja dimulai, mengapa khawatir tidak berkembang dengan orang kuat yang bertanggung jawab ini? Oh, orang ini benar-benar semakin mesum. Kita berdua bersama-sama mungkin tidak bisa mengalahkannya. Xiao Zifan dan Mu Feng menyeringai, tetapi suara mereka jelas sangat lega, dan tidak ada jejak kecemburuan. Ayo pergi, sekarang setelah krisis di wilayah api tak berujung telah diangkat, saya khawatir krisis berikutnya akan terjadi di seluruh benua. Kailin menunjukkan senyum yang langka, dan memimpin semua eksekutif tingkat tinggi ke ruang konferensi Endless Fire Territory. Setelah puluhan menit, di ruang konferensi Endless Fire Territory, semuanya ada di sini. Xiao Yan duduk di tempat pertama, memandang rekan-rekan master yang akrab di masa lalu, dan berkata dengan lembut, tanpa kepura-puraan, sangat santai. Kalian berdua awalnya pulih dari nirvana dalam perlombaan kedokteran, tetapi ras kuno khawatir bahwa mereka akan disusupi oleh utusan tahta suci dan harus menggunakan cara besar untuk mengirim kalian berdua kembali. Ini terutama untuk melindungimu, tetapi mereka mengabaikan satu hal, yang sekarang menjadi masalah. Angel Kelly menyerang domain api kita yang tak ada habisnya. Mu Yingying berdiri, suaranya yang ringan memenuhi seluruh ruang konferensi, dan analisisnya fasih. Sekarang pasukan yang tak terhitung jumlahnya di 4 benua-benua Doudi telah berkumpul di markas tahta suci di benua Douyun, menunggu waktu untuk datang dan melawan mereka sampai mati. Kekuatan ilahi tahta suci, saya khawatir itu akan benar-benar hancur kali ini. Setelah beberapa saat, Mu Feng berbicara, jelas dia tahu satu atau dua hal tentang hal-hal ini. Aku mengirim Lao Feng dan yang lainnya atas inisiatifku sendiri. Ini salahku untuk masalah ini. Berbicara tentang ini, Kailin merasa sedikit menyalahkan diri sendiri. Dia tahu bahwa hubungan Xiao Yan dengan tahta suci seperti air dan api, dan Feng Lao sangat kuat sehingga dia hampir bisa memutuskan hasil dari pertempuran ini, tetapi dia melupakannya, keamanan wilayah api tak berujung. Untungnya, kali ini Xiao Yan keluar tepat waktu, jika tidak konsekuensinya akan menjadi bencana. Kamu tinggal, kali ini aku akan pergi ke tahta suci sendirian untuk bergabung dengan mereka. Pertempuran tahta suci mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Setelah berbicara sebentar, Xiao Yan baru saja berkata. Dari kata-kata terakhir Kelly, tampaknya tahta suci akan memiliki langkah besar kali ini, dan itu terkait dengan iblis cahaya. Tapi titik keterlibatan iblis cahaya mungkin hanya kaisar iblis dari dunia iblis. Siapa kaisar iblis? Di level penguasa dunia iblis, selain berada di atas pusat dunia iblis, dia sudah menjadi yang terkuat di dunia iblis. Kekuatan paus tahta suci bahkan lebih menakutkan, jika Xiao Yan membuat pernyataan tentang hal itu, akan sulit bagi Xiao Yan untuk membedakan keduanya.
Bagaimanapun, Kaisar Iblis adalah orang kuat yang telah mengalami Perang Dunia Pertama. Saya khawatir dia bukan pendatang baru tetapi sebanding. Kamu sendirian, apakah itu akan sedikit terlalu sembrono? Bagaimanapun, tahta suci adalah raksasa. Xiao Zifan, Mu Feng, dan yang lainnya semua membuka mulut mereka bersama-sama. Mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Xiao Yan sangat berbakat, tetapi jika dia membutuhkan cukup waktu, selama dia diberi cukup waktu, saya yakin dia pasti akan bertahan atas. Tidak masalah, setelah akhir dari klan obat, berkat bantuan tahta suci, saya dilahirkan kembali ke nirwana. Dengan bantuan banyak kekuatan internal saya sekarang telah mencapai puncak tahap tengah 8. Peringkat 1 reinkarnasi Kelly memiliki terlalu banyak kekuatan dan kelembapan, sehingga dapat dengan mudah dilenyapkan olehku, tetapi berdasarkan tebakanku, aku hari ini, di antara 8 bintang, tidak terkalahkan. Mereka yang menyentuh samsara juga bisa menghadapinya. Jadi jangan khawatir. Kata-kata Xiao Yan sebenarnya sudah diberitahukan kepada Cailin dan Mu Yingying, tapi Xiao Yan harus pergi ke tahta suci benua Douyun. Bagaimanapun juga, Xiao Yan telah berjanji pada Kaisar Iblis tentang Iblis Cahaya. Kalau begitu, ayo turun. Sekarang wilayah api tak berujung juga membutuhkan darurat militer, dan jalur antara dunia hantu dan benua Doudi belum sepenuhnya ditetapkan. Saya hanya seorang pelopor. Segera, termasuk 10.000 negara hantu, domain pemakan jiwa, dan bahkan domain jiwali, beberapa mitra Anda akan ditempatkan di domain api tak berujung satu demi satu. Pada saat itu, saya khawatir wilayah api tak berujung akan menjadi kekuatan kelas super yang nyata. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku belum selesai berbicara. Mu Feng berbicara pada dirinya sendiri tanpa henti, dan sangat bersemangat. Tiba-tiba, sekelompok pria kuat secara paksa menariknya keluar dari ruang konferensi, meninggalkan sedikit waktu yang tersisa untuk Xiao Yan dan yang lainnya. Setelah 1 jam, saya akan mengumpulkan kekuatan puncak wilayah api tak berujung dan gulungan transfer ruang angkasa pada saya. Itu sementara dapat mengabaikan saluran ruang tertutup dan mengirim Anda langsung ke benua Douyun. Xiao Zifan meninggalkan kalimat seperti itu, jadi ketenangan di sini dipulihkan. Kali ini salahku. Penduduknya jarang, dan Cailin juga duduk dari penampilannya yang selalu kuat dan menggelengkan kepalanya. Untuk menyelamatkan masalah Xiao Yan, dia mengirim Feng Lao dan pejabat tingkat tinggi lainnya, tetapi pada akhirnya dia hampir menempatkan wilayah api tak berujung dalam bahaya. Itu bukan salahmu. Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan aku. Xiao Yan tahu bahwa Cailin telah sangat mengkhawatirkan selama bertahun-tahun. Dia dengan lembut memeluk tubuh halusnya, membelai 3.000 sutra biru, dan menghiburnya dengan bisikan lembut, pemandangan kehangatan yang langka. Ya, Mu Yingying di samping juga sedikit marah saat ini, cukup cemburu, tetapi tidak mudah untuk menyerang. Dia mendengus sedikit, dan berjalan menjauh dari ruang konferensi. Kamu gadis, kapan kamu menjadi begitu marah? Xiao Yan menarik Mu Yingying ke dalam pelukannya, dan perasaan memeluk dari kiri ke kanan benar-benar luar biasa. Aku hanya tidak ingin mengganggumu. Mu Yingying sangat senang di hatinya, tapi dia enggan mengakuinya. Kami adalah keluarga. Xiao Yan menarik tangan ramping Mu Yingying dengan telapak tangannya dan berkata lembut. Apakah kamu sudah mengendalikan 8 warna? Fusion dari 2 api suci. Xiao Yan bertanya pada saat yang sama. Ya, kedua wanita itu juga menjawab serempak, berbaring diam di pelukan Xiao Yan, merasakan kehangatan yang langka. Setelah Dou di kontinen selesai kali ini, kita akan pulang. Baik, jadi kali ini, kamu harus kembali dengan selamat, dan kami bertiga akan berada di sini menunggu kepulanganmu. Oke, tunggu aku kembali. Pria yang menarik, tidak heran dia bisa membunuh malaikat tur tahta suci saya, dan secara serius melukai First Believer, Putra Cahaya, dan lainnya. Blake dengan mudah memadamkan auman naga emas di atas menara jam, dan langsung tertawa. Menara lonceng naga emas sangat kuat, tetapi tidak digunakan untuk melawan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan mengatakan bahwa dia menyembunyikan iblis, kekuatannya sendiri di tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 8, bahkan setelah transformasi bencana klan kedokteran, dengan restu kekuatan iblis, pasti tidak akan menjadi lawannya. Karena itu adalah kekuatan langsung yang menghancurkan. Dan tujuan utamanya bukanlah Xiao Yan, biarkan Xiao Yan menjadi sangat aneh, di bawah kekuatan reinkarnasinya sendiri, dia tidak dapat membuat gelombang. Tuanku,
Semuanya telah disiapkan sesuai dengan instruksi Anda. Pengadilan kota suci akan segera dimulai. Di bawah, Pendeta Anbel berjalan keluar dengan lembut dan berkata dengan hormat. Awalnya, status kedua pendeta harus dihormati bahkan oleh uskup agung berpakaian merah, tetapi ketika mereka menghadapi hitam, mereka mengalami depresi yang mengerikan. Saya melihat, di mana Austin dan Liu Hao sekarang. Setelah Blake mengangguk, Zaidu bertanya. Melaporkan kepada Tuan, mereka berdua telah memulihkan beberapa kekuatan, dan sekarang mereka dibudidayakan di gunung belakang. Jelas saya tidak bisa ikut dalam persidangan ini. Jawab Pendeta Ember. Jika itu masalahnya, maka kamu sangat, jadi. Blake berpikir sebentar, lalu merasa ada yang tidak beres, dan tiba-tiba berbisik kepada Ember, lagi pula, dia adalah orang yang mengejar kesempurnaan, dan tentu saja dia tidak akan membiarkan hal-hal kecil mengganggu rencananya. Sekarang di tahta suci yang besar, Paus dan Miller tidak berbaju merah, dan Lacey telah menghilang entah kenapa. Tempat ini telah berkembang menjadi negaranya sendiri, dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dewasa, ini benar-benar tidak mungkin. Liu Hao adalah putra cahaya. Jika kamu bertindak seperti ini, kamu akan cemburu pada langit dan membuat marah para dewa. Kekuatan putra cahaya, kamu seharusnya tahu lebih baik dariku. Mendengarkan pikiran gila Blake, Ember hanya merasakan desir dingin di punggungnya, dan keringat dingin menetes tak terkendali, dan dia hanya bisa menasihati. Blake ini sangat ambisius sehingga dia ingin memindahkan putra cahaya. Peluang Liu Hao telah habis. Lakukan seperti yang saya katakan, jika tidak. Setelah Blake selesai berbicara, niat membunuh yang dingin tersapu, dengan mudah menghilangkan kekhawatiran Ember, dan keheningan dipulihkan di sini. Di tahta suci, dua uskup agung berbaju merah lainnya dan Paus sangat menyukai anak cahaya, tetapi mereka berbeda. Dari beberapa buku kuno, saya telah menemukan bahwa tanda ilahi anak cahaya tampaknya hanya perlu pembangkit tenaga listrik dengan sayap malaikat. Itu bisa dikendalikan. Di langit kota suci, matahari yang terik menggantung tinggi, dan kecemerlangan matahari yang tak ada habisnya berhamburan, mandi dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Altar yang aneh. Apa yang dilakukan tahta suci? Bukankah kamu mengatakan menilai iblis cahaya? Bagaimana dengan iblis cahaya? Pada saat ini, puluhan ribu orang kuat berkumpul di altar kota suci, mata mereka penuh dengan kegembiraan yang langka, dan mata mereka tertuju pada pendeta wanita di tengah altar, Yuri. Bagian tengah altar menonjol tinggi, dan salib, 10, berukuran beberapa meter tergantung tinggi di langit, yang sangat misterius. Di salib, ada jejak sinar putih murni, dan bahkan nyala api putih samar, menjulang, membuat orang mengagumi dari lubuk hati mereka. Tahta suci percaya pada malaikat, percaya pada cahaya, dan tidak dapat mentolerir semua kotoran di mata mereka. Mereka yang ternoda oleh kotoran harus dipenjarakan di salib suci, merusak daging dengan kekuatan cahaya ilahi, dan membakar jiwa dengan api, nyala cahaya, untuk membantu mereka bebas dari dosa. Ini adalah penghakiman tahta suci sejak zaman kuno, dan itu tidak akan pernah berubah. Inilah yang disebut hukuman suci, yang dirancang untuk menghukum para bidat. Itu cukup kejam. Xiao Yan memperhatikan priestess Yuri dengan tenang menutup matanya, dan tidak menjadi emosional karena banyaknya orang di sini dan suara yang bising, dan mendengus dingin ketika memikirkan gaya persidangan tahta suci. Orang-orang di tahta suci bahkan lebih aneh daripada para tetua bertele-tele di klan kita masing-masing. Patriark klan Guntur menggelengkan kepalanya dan berkata, "Senior, saya harap Anda tidak jatuh ke dalam perangkap mereka." Xiao Yan tampak acuh tak acuh, duduk di kursi di sekitar altar, memandangi salib dan langit biru, dan dengan santai menunggu persidangan dimulai. Dari saat dia memasuki gunung suci dan kota suci, Xiao Yan memperhatikan bahwa ada lonceng angin suci di mana-mana, aturan penjaga dan sebagainya. Di antara mereka, kota suci berisi naga emas suci. Jika Kaisar Iblis datang ke sini, saya khawatir itu akan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, Xiao Yan tahu bahwa jika dia benar-benar datang, dengan arogansi Kaisar Iblis, tentu saja dia tidak akan membawa seorang prajurit atau prajurit dari dunia iblis, dan pasti akan pergi ke pertemuan sendirian. Tetapi dalam hal ini, itu juga di tangan tahta suci. Malaikat-malaikat kotor ini, saya khawatir mereka ingin menggunakan kehidupan Raja Iblis, penguasa dunia iblis, untuk membuka jalan bagi mereka untuk maju ke kerajaan malaikat. Pada saat ini, seluruh kota suci tampak sangat bising,
dan pasukan besar yang tak terhitung jumlahnya telah tiba, dan pusat kekuatan di Tahta Suci juga waspada terhadap darurat militer di sini. Diam, keributan itu tidak berlangsung lama, dan suara tinggi pendeta muncul. Tiba-tiba, di luar altar, beberapa pejabat senior Tahta Suci berjalan, dan ada lebih banyak orang di samping pendeta Yuri. Orang-orang percaya yang tersisa, dan seorang pria aneh berbaju merah. Hierarki di Tahta Suci sangat ketat, dan warna pakaian sangat menentukan status dan kekuatan. Pakaian merah, seluruh Tahta Suci hanya memenuhi syarat untuk mengenakan 3 uskup agung berpakaian merah. Orang ini, fluktuasi energi yang begitu kuat. Hanya dengan melihatnya seperti ini, kekuatan iblis di tubuh Xiaoyan memiliki keinginan untuk bergerak, dan bahkan memancarkan aura yang agak panas. Di antara Tahta Suci, Blake, kepala dari 3 uskup agung berbaju merah. Dikatakan bahwa kekuatan memasuki tingkat reinkarnasi ganda sejak lama. Kepala klan jiwa Sol Tianhao menjelaskan. Guru, peringkat reinkarnasi ganda. Lalu ketika menggunakan sayap malaikat, di bawah peningkatannya, bukankah kekuatannya? Pada saat ini, Xiaoyan merasakan gelombang besar di hatinya, yang tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Tidak, kau salah. Peningkatan sayap malaikat hanya berlaku untuk reinkarnasi tingkat pertama. Setelah reinkarnasi tingkat pertama, sayap malaikat akan digunakan, dan hanya kekuatan tempur yang akan meningkat, dan kekuatannya tidak akan meningkat, karena mereka tidak memiliki berkah dari kerajaan malaikat. Adapun situasi Lesi sebelumnya, aku khawatir itu ada hubungannya dengan kekuatan Putra Cahaya. Gu Yuan berkata, saya tidak tahu banyak tentang hal semacam ini. Yah, lihatlah. Xiaoyan mengangguk, semua orang tidak melanjutkan pembicaraan, dan menatap orang-orang di atas altar dengan saksama. Namun, Xiaoyan juga sedikit bingung, dia telah melakukan begitu banyak bencana di Tahta Suci, mengapa mereka tidak memimpin untuk menangkapnya? Atau, mereka memiliki dukungan yang cukup kuat untuk bisa melenyapkan semua orang di sini. Jika demikian, ini mungkin terlalu menakutkan. Hari ini adalah hari penghakiman publik Tahta Suci kita. Selamat datang di Kota Suci Tahta Suci. Di sini, Anda akan cukup beruntung untuk menyaksikan bahwa itu datang dari atas, penghakiman Tuhan. Pada saat yang sama, Anda juga dapat melihat pemandangan sempurna dari kejahatan yang sepenuhnya dimusnahkan di bawah cahaya ilahi. Blake melangkah keluar, mengatupkan kedua tangannya, dan pola putih yang tidak biasa berkedip di antara alisnya tiba-tiba jatuh, dan segera terbang melintasi langit dengan momentum kilat. Setelah istirahat, di atas langit, seberkas sinar suci putih susu jatuh tanpa suara. 10 penuh, menutupi semua kekosongan di luar seluruh kota suci, tampaknya di bawah kekuatan ini, kepercayaan di hati mereka mulai bergetar. 10 hari, katakan cepat atau tidak, katakan lambat atau tidak. Cabang Tahta Suci Benua Seng Yuan. Guru, Anda memiliki banyak pikiran, Anda tampaknya memiliki sesuatu di pikiran Anda. Hao Nier mengikuti di belakang pemakan jiwa, dan dengan bantuan jubah hitam, dia bisa melihat beberapa keraguan dan kekhawatiran di pipinya. Cabang Tahta Suci di sini tidak perlu ditakuti. Bahkan dengan partisipasi Miller, itu tidak bisa menjadi ancaman bagi saya. Hanya saja paus yang muncul di masa lalu tampaknya cukup ilusi, yang membuatku tidak yakin apakah identitasnya benar atau salah. Dalam jubah hitam Lord of Soul Eater, semburan kekuatan yang luar biasa menakutkan dan agung muncul. Kekuatan ini sama sekali bukan kekuatan yang pernah dilihat Xiaoyan di masa lalu untuk dapat memasuki siklus reinkarnasi. Sudahlah, selamatkan dia besok, lalu kalian semua kembali ke Soul Eater. Benua Doudi, aku harus pergi lagi. Lord of Soul Eater tertawa, jadi tempat itu menjadi sunyi. Dunia iblis. Baru-baru ini, tuannya tampak gelisah, apa yang dia lakukan? Lupakan saja, tuan seharusnya sudah lama mengasingkan diri, dan tidak ada gerakan, jadi jangan repot-repot. Serangkaian penguasa monster-monster bergumam di luar gua Yaoyuan, tetapi tidak ada yang berani mengambil langkah. 10 hari kemudian, di pagi hari, matahari terbit. Xiaoyan telah tiba di benua Douyun selama beberapa hari, tetapi dia tidak mengungkapkan identitasnya untuk menjelajahi medan. Hari ini adalah hari ketika kota suci secara terbuka menghakimi iblis cahaya. Xiaoyan bercampur ke stasiun Yaozu setelah mengunjungi Qiao Zuang. Adapun Feng Waner dan yang lainnya, tanpa bantuan Xiao Zifan, mereka hanya bisa berjalan kaki. Cara. Xiaoyan,
Apakah kamu manusia atau hantu? Pada saat ini, Yao Yichen diam-diam berjalan di jalan Yaozu, melihat sosok yang dikenalnya tiba-tiba muncul di depannya, dia kehilangan suaranya karena heran. Bawa aku untuk melihat para tetua klanmu. Xiao Yan melepas jubah hitam dan menghancurkan formulir. Baiklah, ayo lewat sini. Setelah beberapa saat, Xiao Yan juga berhasil bersatu kembali dengan para tetua. Kamu benar-benar ulet. Gu Yuan melihat Xiao Yan, dan sekarang dia tampak hidup kembali, menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa, tetapi itu tidak menyebabkan riak energi. Dalam waktu kurang dari sebulan, Xiao Yan tidak hanya merangkak kembali dari ambang kematian, kekuatannya bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Aku datang ke sini untuk menemanimu ke kota suci tahta suci. Xiao Yan tidak menghindar dan berkata langsung. Ayo pergi, Tuan wilayah api tak berujung, cukup untuk memiliki kemampuan ini. Begitu kata-kata itu jatuh, sekelompok orang kuat berbaris di udara, menghadap kota suci tahta suci. Aneh. Patriark klan jiwa ini tampak sedikit aneh. Saat bergerak di sepanjang jalan, garis klan di tubuh Xiao Yan memancarkan aura jijik yang samar, tapi sekarang perang sudah dekat, dia tidak segera memperhatikan. Tahta suci adalah utusan yang dikirim oleh kerajaan malaikat ke dunia. Sampai batas tertentu, kekuatan tahta suci di benua Doudi telah melampaui kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah mengatasi kesulitan dunia, memperoleh sayap malaikat, dan mengembangkan kekuatan mereka jauh lebih cepat daripada manusia normal. Apa yang disebut keyakinan mereka tidak mengizinkan siapapun untuk menghujat. Tetapi justru karena semua hal inilah tahta suci telah menjadi musuh publik dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di benua Doudi. Kota suci tahta suci terletak di gunung suci yang agak misterius di benua Douyun. Kota suci penuh dengan energi dari surga dan bumi, dan ada puluhan ribu pelayan tahta suci. Mereka semua adalah fanatik paling setia dari Holy Lihat, dan mereka juga di antara tahta suci. Hamba yang paling setia, dia bersumpah untuk mengikuti semua perintah tahta suci tanpa mengeluh, seolah-olah dia telah dicuci otak. Suara mendesing. Ini benar-benar hebat. Xiao Yan, para patriark dari 7 klan kuno datang ke kaki gunung kota suci satu demi satu, menatap bangunan megah yang dibangun di gunung suci ini, dan rasa tidak penting muncul secara spontan. Di atas gunung suci, lingkaran cahaya sangat tirani, dan samar-samar menghiasi kota suci dengan kemegahan dan kesucian ekstra. Semua kekuatan telah disergap di sekitar kota suci, dan para tetua bersembunyi di kehampaan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Patriark klan jiwa memandangi bangunan besar di ujung garis pandangnya dan berbisik pelan. Kalau begitu, ayo pergi. Mari kita lihat obat apa yang dijual di Labu Vatikan ini. Gu Yuan maju selangkah dan bergerak dengan lembut di jalan pegunungan tempat orang-orang datang dan pergi. Pergilah. Semua orang saling memandang, jadi mereka mengikuti. Jalan puncak gunung kota suci sangat luas, tetapi lonceng angin putih digantung di sekitar jalan, yang sangat suci, seolah-olah secara khusus disiapkan oleh tahta suci untuk menekan ketidaksenangan dan menjaga dari kekuatan jahat. Para biarawan tahta suci, orang-orang percaya yang tersisa, termasuk juri dan juri yang dibentuk kembali, dikumpulkan bersama. Pertempuran yang hebat. Ketika Xiao Yan melihat sekeliling, dia bisa melihat para penjaga tahta suci berseragam, dengan ekspresi bermartabat dan serius, langsung dari kaki kota suci ke kota suci di puncak gunung suci, skalanya mencengangkan. Gunung suci dikatakan sebagai tempat suci setelah bermandikan sinar cahaya tak berujung, dan kota suci dibangun di atas tanah. Di puncak kota suci, ada kota yang makmur, di mana semua orang yang telah memberikan kontribusi di tahta suci tinggal di sana, dan setelah kota suci, gedung-gedung tinggi di tahta suci tinggal. Ada altar yang khusyuk dan suci di kota suci, dan setiap pengadilan publik tahta suci akan diadakan di sana. Begitu bidat dihakimi oleh tahta suci, tidak ada yang lolos dari penghakiman sejak zaman kuno. Sambil berbicara, kelompok itu berjalan menuju altar kota suci. Dong dong dong. Setelah melangkah melalui jalan di kaki gunung, dia memasuki kota suci dengan lancar. Ini adalah kota yang ramai, dengan berbagai gaya komoditas yang muncul dalam aliran tanpa akhir, tetapi setiap saat, tampaknya luar biasa damai di sini. Tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran, itu seperti tempat sempurna yang tidak mungkin ada, yang diinginkan. Sebuah kota tanpa perselisihan, tanpa pertempuran. Ada sedikit kerinduan di mata indah patriark klan spiritual,
dan menghadapi tempat seperti itu, dia benar-benar merasakan ketenangan pikiran yang tak terlukiskan. Ini adalah kekuatan unik tahta suci, sistem cahayanya lembut, tetapi orang-orang ini mungkin telah sepenuhnya menjadi budak mereka dan tidak bisa lagi disebut manusia. Gu Yuan menggelengkan kepalanya. Apakah dunia tanpa perselisihan, masalah, dan pertengkaran benar-benar baik? Manusia adalah maha tahu dengan segala macam emosi dan 6 keinginan, jika bahkan perilaku dasar ini hilang, maka tidak ada bedanya dengan orang mati berjalan yang sebenarnya. Di jalan-jalan kota suci, selain penduduk asli, penjaga dengan pakaian putih memeriksa dengan ketat dari awal hingga akhir, tingkat keketatan ini dapat diraba. Orang itu, yang disebut Xiao Yan. Di atas menara lonceng yang indah di kota suci di kejauhan, seorang pria dengan sosok bangsawan muncul di sini. Matanya tajam dan dia melihat posisi di mana Xiao Yan berdiri. Ketika sampai pada Xiao Yan, dia bahkan mencoba untuk menyelidiki dengan persepsi penasaran. Set, Xiao Yan tidak takut, cahaya sihir hitam yang langka melintas di matanya, dan mereka saling berhadapan dan menghancurkan niat mereka dalam sekejap. Ho ho ho, keduanya saling memandang seperti ini, dan bel yang terdengar seperti ledakan gemuruh, disertai dengan aura suci, dilepaskan dari menara jam yang indah. Naga emas yang dipelihara oleh nafas ilahi. Kilauan iblis di mata Xiao Yan memudar, dan dia segera berjalan menuju altar kota suci tanpa melihat ke belakang. Diri hari ini, apakah itu kekuatan iblis, atau kekuatan guntur, kayu, del, telah mencapai tingkat kesempurnaan, tetapi tidak sebanding dengan diri aslinya. Sejauh ini, pertempuran terakhir benua Dou diperlahan membuka babak baru. Pria yang menarik, tidak heran dia bisa membunuh malaikat tur tahta suci saya, dan secara serius melukai Vesbeliever, putra cahaya, dan lainnya. Blake dengan mudah memadamkan auman naga emas di atas menara jam, dan langsung tertawa. Menara lonceng naga emas sangat kuat, tetapi tidak digunakan untuk melawan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan mengatakan bahwa dia menyembunyikan iblis, kekuatannya sendiri di tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 8, bahkan setelah transformasi bencana klan kedokteran, dengan restu kekuatan iblis, pasti tidak akan menjadi lawannya. Karena itu adalah kekuatan langsung yang menghancurkan. Dan tujuan utamanya bukanlah Xiao Yan, biarkan Xiao Yan menjadi sangat aneh, di bawah kekuatan reinkarnasinya sendiri, dia tidak dapat membuat gelombang. Tuanku, semuanya telah disiapkan sesuai dengan instruksi Anda. Pengadilan kota suci akan segera dimulai. Di bawah, Pendeta Anbel berjalan keluar dengan lembut dan berkata dengan hormat. Awalnya, status kedua pendeta harus dihormati bahkan oleh uskup agung berpakaian merah, tetapi ketika mereka menghadapi hitam, mereka mengalami depresi yang mengerikan. Saya melihat, di mana Austin dan Liu Hao sekarang. Setelah Blake mengangguk, Zaidu bertanya. Melaporkan kepada Tuan, mereka berdua telah memulihkan beberapa kekuatan, dan sekarang mereka dibudidayakan di gunung belakang. Jelas saya tidak bisa ikut dalam persidangan ini. Jawab Pendeta Ember. Jika itu masalahnya, maka kamu sangat, jadi. Black berpikir sebentar, lalu merasa ada yang tidak beres, dan tiba-tiba berbisik kepada Ember, lagi pula, dia adalah orang yang mengejar kesempurnaan, dan tentu saja dia tidak akan membiarkan hal-hal kecil mengganggu rencananya. Sekarang di tahta suci yang besar, Paus dan Miller tidak berbaju merah, dan Lacey telah menghilang entah kenapa. Tempat ini telah berkembang menjadi negaranya sendiri, dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dewasa, ini benar-benar tidak mungkin. Liu Hao adalah putra cahaya. Jika kamu bertindak seperti ini, kamu akan cemburu pada langit dan membuat marah para dewa. Kekuatan putra cahaya, kamu seharusnya tahu lebih baik dariku. Mendengarkan pikiran gila Blake, Ember hanya merasakan desir dingin di punggungnya, dan keringat dingin menetes tak terkendali, dan dia hanya bisa menasihati. Blake ini sangat ambisius sehingga dia ingin memindahkan putra cahaya. Peluang Liu Hao telah habis. Lakukan seperti yang saya katakan, jika tidak. Setelah Black selesai berbicara, niat membunuh yang dingin tersapu, dengan mudah menghilangkan kekhawatiran Ember, dan keheningan dipulihkan di sini. Di tahta suci, dua uskup agung berbaju merah lainnya dan Paus sangat menyukai anak cahaya, tetapi mereka berbeda. Dari beberapa buku kuno, saya telah menemukan bahwa tanda ilahi anak cahaya tampaknya hanya perlu pembangkit tenaga listrik dengan sayap malaikat. Itu bisa dikendalikan. Di langit kota suci, matahari yang terik menggantung tinggi, dan kecemerlangan matahari yang tak ada habisnya berhamburan, mandi dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya.
Altar yang aneh. Apa yang dilakukan tahta suci? Bukankah kamu mengatakan menilai iblis cahaya? Bagaimana dengan iblis cahaya? Pada saat ini, puluhan ribu orang kuat berkumpul di altar kota suci. Mata mereka penuh dengan kegembiraan yang langka, dan mata mereka tertuju pada pendeta wanita di tengah altar, Yuri. Bagian tengah altar menonjol tinggi, dan salib, 10, berukuran beberapa meter tergantung tinggi di langit, yang sangat misterius. Di salib, ada jejak sinar putih murni, dan bahkan nyala api putih samar, menjulang, membuat orang mengagumi dari lubuk hati mereka. Tahta suci percaya pada malaikat, percaya pada cahaya, dan tidak dapat mentolerir semua kotoran di mata mereka. Mereka yang ternoda oleh kotoran harus dipenjarakan di salib suci, merusak daging dengan kekuatan cahaya ilahi, dan membakar jiwa dengan api, nyala cahaya, untuk membantu mereka bebas dari dosa. Ini adalah penghakiman tahta suci sejak zaman kuno, dan itu tidak akan pernah berubah. Inilah yang disebut hukuman suci, yang dirancang untuk menghukum para bidat. Itu cukup kejam. Xiao Yan memperhatikan priestess Yuri dengan tenang menutup matanya, dan tidak menjadi emosional karena banyaknya orang di sini dan suara yang bising, dan mendengus dingin ketika memikirkan gaya persidangan tahta suci. Orang-orang di tahta suci bahkan lebih aneh daripada para tetua bertele-tele di klan kita masing-masing. Patriark klan Guntur menggelengkan kepalanya dan berkata, "Senior, saya harap Anda tidak jatuh ke dalam perangkap mereka." Xiao Yan tampak acuh tak acuh, duduk di kursi di sekitar altar, memandangi salib dan langit biru, dan dengan santai menunggu persidangan dimulai. Dari saat dia memasuki Gunung Suci dan Kota Suci, Xiao Yan memperhatikan bahwa ada lonceng angin suci di mana-mana, aturan penjaga dan sebagainya. Di antara mereka, Kota Suci berisi naga emas suci. Jika Kaisar Iblis datang ke sini, saya khawatir itu akan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, Xiao Yan tahu bahwa jika dia benar-benar datang, dengan arogansi Kaisar Iblis, tentu saja dia tidak akan membawa seorang prajurit atau prajurit dari dunia iblis, dan pasti akan pergi ke pertemuan sendirian. Tetapi dalam hal ini, itu juga di tangan tahta suci. Malaikat-malaikat kotor ini, saya khawatir mereka ingin menggunakan kehidupan Raja Iblis, penguasa dunia iblis, untuk membuka jalan bagi mereka untuk maju ke kerajaan malaikat. Pada saat ini, seluruh kota suci tampak sangat bising, dan pasukan besar yang tak terhitung jumlahnya telah tiba, dan pusat kekuatan di tahta suci juga waspada terhadap darurat militer di sini. Diam, keributan itu tidak berlangsung lama, dan suara tinggi pendeta muncul. Tiba-tiba, di luar altar, beberapa pejabat senior tahta suci berjalan, dan ada lebih banyak orang di samping pendeta Yuri. Orang-orang percaya yang tersisa, dan seorang pria aneh berbaju merah. Hierarki di tahta suci sangat ketat, dan warna pakaian sangat menentukan status dan kekuatan. Pakaian merah, seluruh tahta suci hanya memenuhi syarat untuk mengenakan 3 uskup agung berpakaian merah. Orang ini, fluktuasi energi yang begitu kuat. Hanya dengan melihatnya seperti ini, kekuatan iblis di tubuh Xiao Yan memiliki keinginan untuk bergerak, dan bahkan memancarkan aura yang agak panas. Di antara tahta suci, Blake, kepala dari 3 uskup agung berbaju merah. Dikatakan bahwa kekuatan memasuki tingkat reinkarnasi ganda sejak lama. Kepala klan jiwa Sol Tian Hao menjelaskan, "Guru, peringkat reinkarnasi ganda. Lalu ketika menggunakan sayap malaikat, di bawah peningkatannya, bukankah kekuatannya?" Pada saat ini, Xiao Yan merasakan gelombang besar di hatinya, yang tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. "Tidak, kau salah. Peningkatan sayap malaikat hanya berlaku untuk reinkarnasi tingkat pertama. Setelah reinkarnasi tingkat pertama, sayap malaikat akan digunakan, dan hanya kekuatan tempur yang akan meningkat, dan kekuatannya tidak akan meningkat, karena mereka tidak memiliki berkah dari kerajaan malaikat. Adapun situasi Lesi sebelumnya, aku khawatir itu ada hubungannya dengan kekuatan Putra Cahaya." Gu Yuan berkata, "Saya tidak tahu banyak tentang hal semacam ini." "Yah, lihatlah." Xiao Yan mengangguk, semua orang tidak melanjutkan pembicaraan, dan menatap orang-orang di atas altar dengan saksama. Namun, Xiao Yan juga sedikit bingung, dia telah melakukan begitu banyak bencana di tahta suci, mengapa mereka tidak memimpin untuk menangkapnya? Atau, mereka memiliki dukungan yang cukup kuat untuk bisa melenyapkan semua orang di sini. Jika demikian, ini mungkin terlalu menakutkan. Hari ini adalah hari penghakiman publik tahta suci kita. Selamat datang di kota suci tahta suci.
Di sini, Anda akan cukup beruntung untuk menyaksikan bahwa itu datang dari atas, penghakiman Tuhan. Pada saat yang sama, Anda juga dapat melihat pemandangan sempurna dari kejahatan yang sepenuhnya dimusnahkan di bawah cahaya ilahi. Blake melangkah keluar, mengatupkan kedua tangannya, dan pola putih yang tidak biasa berkedip di antara alisnya tiba-tiba jatuh, dan segera terbang melintasi langit dengan momentum kilat. Setelah istirahat, di atas langit, seberkas sinar suci putih susu jatuh tanpa suara. 10 penuh, menutupi semua kekosongan di luar seluruh kota suci. Tampaknya di bawah kekuatan ini, kepercayaan di hati mereka mulai bergetar. Ayo mulai. Setelah melakukan semua ini, melihat para pemimpin pasukan di sekitarnya yang tiba-tiba menjadi patuh, Blake diam-diam kembali ke altar dan berkata ringan kepada Pendeta Yuri. Dia baru saja memberi peringatan kepada orang lain, dan sekarang setelah tujuannya tercapai, wajar untuk menyerahkan persidangan kepada pendeta. Ya, Uskup. Priest Yuri tersenyum anggun, godaan langka terpancar dari bibir merah yang menarik, dan gaun hitam itu mengungkapkan fluktuasi yang sangat menakutkan. Seseorang, bawakan aku iblis cahaya. Suara bernada tinggi itu keras, tetapi suara itu mengguncang tubuh pria kuat yang tak terhitung jumlahnya. Semua pembangkit tenaga listrik di sini adalah tokoh terkemuka di benua Douyun, tetapi mereka telah mencapai konsensus saat ini, dan semuanya hanya akan dipimpin oleh para leluhur ras kuno, dan mereka akan sepenuhnya menyerang tahta suci. Yang mereka butuhkan hanyalah alasan, sumbu, dan pemimpin yang berkualitas. Uji coba iblis cahaya tidak diragukan lagi merupakan sekering terbaik. Pertempuran ini telah lama tidak dapat dihindari, dan pemenangnya hanya masalah waktu. Wong berdengung. Suara pendeta itu jatuh, dan seorang hakim Vatikan yang mengenakan helm cahaya putih susu mengeluarkan iblis cahaya dari bawah tanah kota suci di kejauhan, dari penjara kandang. Dong dong dong. Sebuah suara. Kekosongan di luar altar tiba-tiba terbuka, dan lusinan hakim kekar dan berpenampilan tegas berjalan menuju altar, memegangi seorang wanita lemah dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Setan cahaya. Xiao Yan melihat sosok Huyu itu, dan hanya bisa menghela nafas. Setan cahaya saat ini sepucat bumi, dan rambutnya telah kehilangan semua kilaunya. Banyak noda darah merah muncul di mata, hidung, dan telinganya. Saya khawatir dia telah disiksa dengan kejam. Di tubuhnya, pergelangan kaki, lengan, dan rantai suci yang direndam dalam api cahaya suci, sepenuhnya memenjarakan tubuh dan bahkan jiwa iblis cahaya, membuatnya menghadapi pembakaran kekuatan suci setiap saat, dan rasa sakitnya tak berujung. Sekarang dia tidak berbeda dari seorang tahanan. Tanda surga. The Demon of Light bergumam lemah, masih menggumamkan nama Demon Emperor di sudut mulutnya. Dia mengakui bahwa dia telah melakukan banyak hal yang salah, tetapi sekarang dia telah mengesampingkan hidup dan matinya. Sekilas saja sudah cukup, dan tidak ada lagi pemborosan. Hukuman. Tanpa belas kasihan sedikit pun, pendeta itu berteriak. Dadada. Para juri tidak menunjukkan belas kasihan, menyeret tubuh Demon of Light yang sekarat dari kiri ke kanan, terlepas dari hidup atau matinya, dan tiba-tiba mendekati altar dan salib, meninggalkan jejak berdarah yang agak suram di sepanjang jalan, membuat orang merasa terkejut. Tahta suci sangat membenci kejahatan dan bita, di mata mereka bidat yang mereka tangkap tidak memiliki hak asasi manusia, dan mereka hanya bisa diinjak-injak seperti semut. Binatang-binatang ini, menonton adegan ini, dada Xiao Yan perlahan naik dan berguling, dan kemarahan yang tak terbatas memenuhi pikiran dan matanya. Dari gua nasib iblis, Xiao Yan sedikit banyak telah memahami hubungan cinta-benci antara Kaisar Iblis dan Iblis Cahaya Liu Yun. Selain janjinya kepada Kaisar Iblis, dia harus menyelesaikan masalah ini jika dia memiliki kesempatan. Sekarang Liu Yun telah berakhir seperti ini, Xiao Yan mau tidak mau menjadi liar. Bahkan jika itu adalah seorang wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam, hakim tidak ragu-ragu untuk sepenuhnya mengikat tubuh iblis cahaya ke salib, dan rantai suci menyatukan tubuh dan salibnya menjadi satu. Tangan terbuka, diikat oleh rantai suci, dan jejak-jejak suci yang menembus ke dalam jiwa terus-menerus menyentuh iblis cahaya, membuatnya tetap terjaga dan tidak koma. Di atas kakinya, pas dengan akar salib, busur cahaya putih susu terus membakar dan membakar kekuatan jahat di tubuhnya. Setan cahaya pada saat ini sangat kesakitan, dan wajahnya pucat dan hampir bengkok, tetapi dia telah melihat melalui hidup dan mati, dan siksaan pada daging semacam ini tidak berpengaruh padanya.
Jika bukan karena fakta bahwa dia selalu memiliki sedikit obsesi di hatinya, aku khawatir dia akan mati sekarang. Salib diangkat ke langit, dan iblis cahaya dalam keadaan yang menyedihkan sangat mencolok di bawah mata pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Kecemerlangan tak berujung jatuh di tubuhnya, lebih seperti gelombang besi panas yang menyentuh kulitnya yang keras, di atas jiwa. Rasa sakit dan siksaan seperti itu, keji. Iblis cahaya, bisakah kamu mengaku bersalah? Black menggeliat, melangkah ke udara, dan bertanya pada Demon of Light di depan salib. Mengakui, apa yang harus saya salahkan? Demon of Light dengan enggan membuka matanya lebar-lebar dan menatap Blake, yang merupakan sikap keras kepala yang langka. Kamu awalnya adalah anggota tingkat tinggi tahta suci di benua Douyun, dan kemudian kamu mengkhianati tahta suci saya dan bergabung dengan ras jahat asing, melakukan hal-hal yang membuat orang dan dewa marah. Dengan semua perbuatan jahat ini, Anda adalah bidat di tahta suci saya. Suara bernada tinggi Blake sangat keras, dan itu ditransmisikan ke pikiran setiap orang kuat, dan beberapa orang yang lebih lemah benar-benar terguncang oleh kejutan itu. Saya mengaku bersalah karena membelot dari tahta suci. Semua yang saya ketahui tentang informasi klan jahat ekstrateritorial, saya telah menceritakan semuanya kepada Anda. Adapun kejahatan lain, jangan memaksakan kesalahan pada saya. Iblis cahaya berada di rak penyiksaan suci dan berkata dengan lemah. Omong kosong apa? Hari ini, aku akan melakukan gerakan cerah lagi dan membunuhmu sepenuhnya. Deklarasikan kekuatan tahta suci saya kepada dunia. Hitam tertawa, dan riak energi putih susu menyebar dengan keras, berubah menjadi lingkaran cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya, berlama-lama di seluruh kota suci. Seluruh kota suci sangat indah, dan burung yang dibentuk oleh filamen putih susu kental mengelilingi kota suci, yang terlihat sangat suci. Hukuman suci. Sama seperti suara bel Hong, itu dengan cepat pingsan. Wong Bas. Suara besar yang memekakkan telinga meledak di langit, dan filamen cahaya yang tak terhitung jumlahnya seperti sinar pelangi, jatuh dari langit, disertai dengan api matahari yang terik, siap untuk bersandar pada kulit iblis cahaya. Iblis cahaya, yang sudah penuh dengan lubang, didekati oleh aura suci yang luar biasa ini, dan hanya ada jejak terakhir dari kekuatan jahat yang tersisa di tubuh, dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus. Pada saat ini, banyak orang mengangkat kepala mereka, mata mereka dipenuhi dengan pandangan yang luar biasa, dan mereka menatap kosong pada hukuman suci di langit. Kekuatan hukuman suci cukup untuk melenyapkan reinkarnasi, dan untuk sementara itu benar-benar membuat jiwanya bergetar. Tianhen, sepertinya kita tidak punya takdir. Berbisik pelan, tubuh halus dari iblis cahaya mulai hancur, dan kekuatan yang terkandung dalam hukuman suci jelas bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Di tubuhnya, kekuatan jahat belum sepenuhnya dihilangkan, jadi ketika dia tersentuh oleh aura ilahi yang ekstrim ini, hanya ada satu nasib. Hancur, retak, sebuah suara. Tepat ketika sutra cahaya suci berubah menjadi banjir dan binatang buas seperti ini, mencoba melenyapkan tubuh dan jiwa iblis yang memurnikan cahaya, sosok kurus tiba-tiba berdiri di langit, hancur. Pada saat ini, banyak orang menunjukkan rasa ngeri, dan mereka saat ini menatap bayangan hitam tipis di atas langit, dan hati mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Di dalam tubuh pria itu, kekuatan yang sulit diatur, seperti iblis yang tak tertandingi di dunia, dengan cepat terbangun. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.